Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kelompok-kelompok Ba'alwi ini tidak mau kalah dengan ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali, sunan-sunan wali-wali yang ada di Nusantara dan luar Nusantara. Hal itu terbukti dengan pernyataan salah seorang Ba'alwi ini yang mengatakan bahwa bisa jadi foto-foto yang tersebar mengenai wali-wali itu sebenarnya adalah orang Yahudi. Katanya, siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini? Saya rasa ini sebuah pernyataan yang sangat keliru, mengingat mereka ini juga seringkali memasang foto-foto dari Faqih Al-Muqaddam ini. Jadi saya rasa dia ini berusaha mematikan para ulama-ulama terdahulu dan berusaha agar hanya orang-orang dari Ba'alwilah yang kemudian terkenal, seperti Faqih Al-Muqaddam ini yang adalah tokoh-tokoh bodoh menurut saya, tokoh-tokoh yang tidak ada gunanya, cuman menyebar kesesatan semata, yang telah melakukan mi'raj berpuluhan kali dalam semalam. Jadi mungkin hanya orang-orang seperti itu yang mereka percayai, hingga sangat menyepelekan dan merendahkan ulama-ulama selain dari kelompok klannya itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak seberapa bobrok Ba'alwi yang satu ini. Nah teman-teman, inilah yang dimaksud dengan Habib yang halus itu jauh lebih berbahaya dari Habib yang suka keluar-keluar di atas panggung ya. Nah kita contohkan ini Habib Hasan Al-Muhdor. Dia itu dikenal Habib yang halus dan lembut dalam menyampaikan doktrin-doktrin sesatnya. Dan kita lihat dia itu suka berbicara tentang wali, tentang bagi magadam gitu ya. Ya, Habib Hasan Al-Muhdor yang sempat viral memaksa menikahi muridnya yang pernah menerima seorang murid dengan persyaratan harus dinikahi. Kemudian melakukan perjanjian dengan walinya agar tidak ditiduri. Tapi faktanya malam itu juga si santri dibawa ke hotel kawan. Dan itu sempat viral itu di Jawa Timur itu. Nah di video kali ini kita akan lihat bagaimana Habib Hasan Muhdor ini mencoba untuk menggerus kecintaan para santri warga pribumi, warga Indonesia terhadap tokoh-tokoh sejarawan nasional yang ada di Indonesia, seperti halnya para wali-wali Songo. Dia mencoba mendoktrin hal tersebut itu dengan cara halus, dengan masuk ke nalar para mukibin. Dengan adanya video ini, kalau para mukibin ini tidak sadar bahwa sebetulnya klan Ba'alwi ini sudah terbukti merongrong kecintaan warga pribumi terhadap para leluhur-leluhurnya. Oke, kita saksikan. Jangan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Lu dari mana itu? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita jumpai fotonya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jilani. Zaman jauh sekali ya, sampai ada fotonya Sunan Ampel. Sunan Ampel ada foto di zamannya. Fotonya ini, fotonya kita ini kadang-kadang kebanyakan hayal. Oh, kebanyakan hayal. Kalau saya kurang setuju. Lalu yang pas itu foto siapa? Apa foto Faqih Muqaddam? Atau foto Habib Soleh Tanggul? Astagfirullahaladzim. Ya kita lanjut. Memajang foto-foto orang-orang yang gak jelas itu kurang setuju. Gitulah. Foto, kalau Anda cinta aulia, banyak foto aulia yang pasti. Itu pajang. Yang pasti. Kalau Anda cinta aulia di kalangan habaib, banyak foto yang pasti. Bagai versi Imam Muhammad bin Saleh Tanggul, bin Muhammad bin Idris Al-Habsyi,
Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Husin Berani, Habib Soleh Tanggul, Habib Hadi Al-Haddad, Habib Ja'far bin Syekhan Semua As-Segaf. Banyak sekali. Habib Ali Banyak Kuitang, sekali ada fotonya. Habib ya. Habib Salim bin Jindan, semua itu Habib. Jangan Syekh Qadir Jilani, Jangan Syekh Sunan Qadir Ampel, Jilani. Imam Ghazali. Itu dari mana itu? Betul. Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Syekh Bakar bin Salim masih tahu kita Habib Salim bin Jindan, seorang saleh, seorang wali. Yang lain siapa itu? Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Qadir Jilani. Jangan-jangan Padahal nanti dia sendiri fotonya Yahudi. Yahudi dikatakan Syekh Qadir Jilani. Jangan-jangan diambil di Google, ngawur dikatakan Imam Ghazali. Gitu loh. Nah, maka hendaknya majang itu yang pasti gitu loh. Yang pasti. Jangan Habib kita Usman. khayal karena figur yang terkenal kita cari fotonya kita pajang lah. Saya Ini kurang. ngeri kawan ya, ngeri nih. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok. Fotonya Rohaninya seperti nggak jalan yang ada itu kita lihat nggak nyambung kita. Subhanallah. Lebih nyambungan Habib Ja'far, Habib Bakar, Habib Soleh Tanggul lebih nyambung. Nyambung ke Yaman, nyambung ke Tahrim gitu maksudnya. Ini ya sekali lagi ini kalau para mukibin ini tidak peka, tidak paham, ini ya parah kalau tidak paham ini ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Makanya teman-teman teruslah berjuang, teruslah suarakan bahwa mereka itu coba menguasai Nusantara ini dari semua lini ya. Kurang setuju itu. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok. Fotonya seperti jalan yang ada itu kita lihat nggak nyambung kita. Lebih nyambungan Habib Ja'far, Habib Bakar, Habib Soleh Tanggul lebih nyambung hati kita. Buat kalian pribumi yang selalu teriak-teriak imigran Yaman, ingat sekarang oligarki itu dari mana? Ya, dari imigran Cina. Imigran Cina. Harus mikir kalian. Justru imigran Cina yang ingin menguasai bangsa ini, bukan imigran Yaman. Bukan imigran Imigran Yaman. Yaman dari dulu mendidik ya, mendidik agama, akhlak. Imigran yang mana yang kamu bilang imigran Yaman mendidik di Indonesia itu? Yang ini Utsman bin Yahya ini bukan mendidik, tapi malah jadi anteknya Belanda bekerja sama dengan penjajah, ingin menguasai negeri. Betul. Apa yang ini Musa Al-Munawar? Musa Al-Munawar. Ini PKI. Imigran dari Yaman juga di sini didik, tapi didik menjadi pemberontak. Apa yang ini DNID? Ini gembong PKI ini imigran Yaman. Jadi ketiga-tiganya ini imigran Yaman, masih ada lagi yang lainnya, dan mereka itu pemberontak semua, mau merobohkan Republik Indonesia. Jadi ini yang kamu bilang di Indonesia itu mendidik. Imigran Yaman yang mendidik di Indonesia itu yang ini. Coba tunjukin imigran Yaman yang mana yang mendidik bangsa Indonesia. Kalau setahu aku malah gembong-gembongnya pemberontak itu dari Yaman. Nggak ada orang Yaman yang jadi korban Belanda itu. Nggak ada orang Yaman, kiai-kiai semuanya. Indonesia beda, Indonesia beda. Haji Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, nasionalis, maka menjadi pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim apal Quran, kiai apal Quran, nasionalis, jadi pahlawan nasional. Gus Dur, ulama dan nasionalis. Pak Idham Khalid, ulama, nasionalis, jadi pahlawan nasional. Kiai Wahab Hasbullah, ulama, pahlawan nasional. Kiai Asad Samsul Arifin, ulama, pahlawan nasional. Kiai Zainul Arifin, ulama, pahlawan nasional. Kiai-kiai yang dibunuh oleh Jepang, Zainul Mustafa dari Tasikmalaya, dari Singaparna, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang,
berondong oleh Jepang. Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong Jepang. Itu kiai-kiai. Nggak ada orang Yaman yang jadi korban orang Belanda Yaman, itu. nggak ada. Nggak ada orang Yaman. Kiai-kiai semuanya. Tuh, Bib gak minum kopi, itu apa ya? Darah Nabi. Masya Allah. Emang manfaatnya apa, Bib, minum darah Nabi? Manfaatnya ya, biar nanti darah Nabi ini kecampur dengan darah aneh. Jadi pas ada orang yang maksa aneh tes DNA, darah aneh udah sama dengan darah Nabi. Tapi Bib, menurut dokter-dokter di Amerika, darah itu hanya bisa disimpan maksimal 42 hari. Lewat dari itu bentuknya udah berubah. Terus kok bisa darah Nabi yang udah ratusan tahun teksturnya masih sama kayak gitu? Antum percaya sama omongannya orang kafir? Yang harus antum percaya adalah omongan ana Habib. Karena omongan satu orang Habib itu lebih benar dari omongan 70 dokter. Tapi antum dapat darah itu dari mana ya, Bib? Ana dapat darah ini dari datu ana. Datu ana dapat dari datunya lagi, dan datu yang terakhir ini dapat darah Nabi Datunya lagi dari Amos Park. Saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya dituduh PKI oleh salah seorang pemimpin. Mungkin beliau tersinggung gara-gara saya mengkritisi kisah-kisah karomah dan khurafat junjungannya. Emang bener sih, saya PKI, penumpas khurafat Indonesia. Tapi kalau yang antum maksud itu komunis, mari kita cek fakta sejarah. Kota Tarim, kotanya para habaib, sejak tahun 1967 sampai tahun 1990 itu berada di bawah kekuasaan negara Yaman Selatan. Dan negara Yaman Selatan adalah satu-satunya negara di Teluk Arab yang mengadopsi paham komunisme. Fun fact lagi nih, tahun 1986 sampai tahun 1990 ada orang yang namanya Haidar Abu Bakar Al-Attosh. Dari namanya udah kelihatan, beliau ini satu klan dengan junjungan antum. Dia jadi presiden negara komunis ini. Jadi siapa nih yang lebih layak dibilang komunis atau PKI? Makanya jangan kebanyakan baca kitab karomah, sesekali bacalah buku sejarah biar logika antum gak lemah. Itulah tengok gerombolan Skibi ini, lihat kelakuannya. Masa sampai kayak gini. Saking takjimnya sama kuburan lain, takut doanya tidak dikabul lain gitu ya. Ini baru kuburan ini lah, belum kalau ketemu kuburan Nabi lah, mungkin jalannya pakai kepala lah. Jadi bisa kita saksikan tadi videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.